Dan mereka memperoleh ampunan. Gitu. Jadi ada tuh ayat di Ali Imran ya, wa sari'u ila magfirah wa jannah. Sebelumnya ayat tentang riba. Solusinya adalah kejar ampunan baru dapat surga. Surga itu yang paling tertinggi, paling ujung nanti kan di akhirat. Gitu. Tapi surga yang paling dekat adalah kesuksesan dan kebahagiaan kita di dunia. Kebahagiaan kita yang paling dekat lagi adalah masalah utang riba selesai. Benar nggak? Itu kan surga kita. Gitu kan? Plong. Selama belum plong kan kayaknya masih kayak di neraka ini gitu kan, panas apa segala macam gitu nggak? Nah kita ingin dapat surga. Tapi ya Masya Allah ya, saya ketemu Prima aja, ketemu Pak Yosi aja itu udah plong loh. Nah, alhamdulillah langkah selanjutnya lebih mudah. Nah sebelum dapat surga itu ya, jadi jangan bayangin surganya di akhirat dulu Pak, kejauhan, di sini dulu. Mereka kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sebelum dapat surga, kita dapetin ampunan dulu. Jadi benar itu tadi, banyak-banyaklah minta ampun supaya diberikan solusi. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, inilah ciri-ciri orang yang akan mendapatkan solusi. Karena bagaimanapun ya solusi sebenarnya banyak bertebaran di mana-mana. Nasihat banyak bertebaran di mana-mana. Tapi kan tergantung yang nerimanya. Mau nggak dia terima solusi? Mau nggak dia terima pertolongan? Ada yang mau ditolongin tapi dia nggak mau. Ada nggak? Ada. Iya. Saya tolongin. Antar dulu. Tangannya begini aja. Kita udah begini. Tapi kalau bapak nggak nyambut, nah berarti kan pada intinya kita menolong diri kita sendiri, gitu kan? Kita yang aktif menerima uluran tangan orang lain, gitu. Bapak ibu datang ke sini itu kan sudah menolong diri sendiri. Nanti bapak ibu melaksanakan apa masukan-masukan yang kita berikan itu juga sudah menolong diri sendiri. Gitu. Jadi apa namanya nih, hubungan kita ini nggak akan berjalan dengan lancar kalau hubungan kita sepihak. Maksudnya sepihak, saya mau tolongin tapi situ nggak mau ditolongin gitu loh. Gitu. Punya pikiran sendiri-sendiri. Ibarat namanya akad kan harus kedua-duanya ijab kabul. Oke, kita jalan bareng-bareng, kita satu visi satu misi gitu kan, gitu. Baru bisa jalan. Jangan sebelah tangan, sebelah pihak gitu loh. Nanti banyak kendala, nggak bisa kita selesaikan. Ini yang tadi saya utarakan itu penting untuk menjalani negosiasi, Bu. Gitu. Negosiasi. Nah, untuk sampai ke negosiasi, kenapa sih Ibu selalu apa namanya bangga mau gitu kan? Karena tadi ribanya belum di-stop. Dalam catatan bank akan masih mampu bayar. Ngapain kita stop? Malah kita didoain nggak Bu? Mudah-mudahan usaha Ibu lancar. Iya kan didoain sama bank. Jadi kalau berdasarkan ayatnya, negosiasi tidak akan berjalan kalau selama kita masih bayar riba. Gitu. Nggak akan mulai tuh pintu negosiasi, nggak akan terbuka selama kita masih bayar. Udah Bu, jalanin aja dulu, berdoa mudah-mudahan lancar. Besoknya kita masih bayar, tuh kan Bu lancar. Padahal kita udah perih, nggak akan bisa. Gitu. Jadi selama ribanya dibayar, negosiasi tertutup. Gitu ya. Jadi kenapa ayatnya 278 hentikan riba dulu, gitu, stop dulu. Kalau bilang gitu stop dulu. Kalau udah stop, nanti datang tuh surat 1
gitu. Nanti ganti orang tuh di bank juga. Nanti lama-lama ke kepemimpinan, lama-lama ayo udah kita ngobrol gimana sih nih kita menyelesaikan. Nah udah mulai gitu. Makanya di bank itu kan ada call 1, call 2, call 3, call 4, call 5 gitu kan. Surat pertama SP 1. Yang penting kita jawab aja terus, jawab. Kita berkomunikasi. Komunikasi yang baik ya. Bukannya tidak mau bayar, jangan salah kata gitu. Hentikan riba, bukannya kita nggak mau bayar, belum bisa bayar. Kenapa? Karena masih ada hal-hal yang menyangkut, ini dulu yang diselesaikan. Kenapa sih belum bisa bayar? Ya masih ada ribanya, masih ada dosanya, usaha kita jadi turun. Nah, nanti adalah celah-celah atau bahasa-bahasa yang kita gunakan, gitu kan, dalam surat, dalam lisan, gitu kan, gitu. Nah, negosiasi ini bisa alot, bisa panjang. Kenapa? Karena bank mempertahankan keuntungan. Itu kita harus pahami. Jangan sampai kita nggak paham akhirnya kita nyerah. Dan kita juga harus mempertahankan aset, mempertahankan iman. Ya kita harus. Itu dia lelang. Kalau Papa seandainya dilelang nih, itu emang dapat izin dari kita apa gimana sih proses lelang itu? Saya nggak paham. Nah itu nanti ada prosesnya, nantilah kejauhan. Ada dua, bagi orang yang punya uang dan bagi yang tidak punya uang, gitu kan? Kita posisi yang mana nih? Punya uang untuk melunasi utang pokoknya saja, negosiasi pelunasan, atau tidak punya uang untuk bayar cicilan saja. Dua-duanya ini strateginya sama, kita ngulur-ngulur waktu. Jadi fungsi dari negosiasi itu adalah kita mengulur waktu. Kan 278 hentikan riba, Al-Baqarah 278. Al-Baqarah 279 balik ke hutang pokoknya masing-masing. Al-Baqarah 280 jika yang punya hutang kesulitan bayar berikan tenggang waktu. Berarti posisi kita adalah meminta penundaan waktu. Cara meminta penundaan waktu itu tadi, kita mengulur-ngulur waktu. Di masa pengeluaran waktu itu, apa yang harus kita lakukan? Siapin dulu. Nah, tadi tuh, secara mental kita minta ampunan Allah, minta rahmat Allah. Secara fisik tuh ayat selanjutnya tuh 158. Inna sofa wal marwata min sa'irillah. Kita dihadapkan pada ayat, kok tahu-tahu ada ayat sofa dan marwah. Nyambung nggak Bu dengan ayat sebelumnya? Nggak nyambung kan sepintas, tapi sebenarnya ini nyambung. Harus ke Mekah gitu kita? Enggak, Safa Marwah itu kan pelajaran kisah siapa ini? Safa dan Marwah. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, istrinya kan? Istrinya. Siti Hajar kan? Nah, Siti Hajar kan punya masalah saat itu. Iya. Apa masalahnya? Istrinya. Air minum nggak ada, makanan nggak ada, punya anak bayi. Coba masalahnya kalau kita bandingkan dengan Siti Hajar, beratan mana? Masalah kita apa masalah Siti Hajar? Siti Hajar itu kan di tempat yang paling terasing, lembah, nggak ada Indomaret, nggak ada toko, nggak ada orang yang bisa dipinjemin, nggak ada kan? Nggak ada orang yang bisa didatangi, gitu. Ibaratnya kata, ya masalahnya lebih berat dia daripada masalah kita, gitu. Tapi apa yang dia lakukan? Dia pasrahkan, dia doa, dan dia bolak-balik Safa Marwah. Apa artinya? Ikhtiar, gitu. Tetap harus dilakukan ikhtiar. Kita butuh untuk menyelesaikan utang riba ini kan nggak cukup minta ampunan, nggak cukup doa tobat, nggak cukup, tetap harus ada ikhtiar gitu. Itu hanya awal untuk memudahkan ikhtiar kita. Supaya ikhtiarnya lancar, kita perlu ketenangan. Tuh. Supaya ikhtiarnya lancar, udah Bang, jangan ditagih-tagih dulu gitu kan. Kita minta penundaan waktu. Nah, di masa penundaan waktu itu kita ikhtiar kita kebut, lari-lari Safa Marwah. Ini Safa Marwah ini hanya tanda kutip ya. Kalau punya duit ya umroh, gitu. Kita adukan masalah kita di sana. Tapi kalau ini kan pelajaran yang kita ambil.
apakah hasil dari ikhtiar itu memang berasal dari ikhtiar kita? Enggak. Begitu dia bolak-balik Safa Marwah, yang dapat air siapa? Nabi Ismail. Dia gosok-gosokkan kakinya Iya, di padang pasir. di tanah gitu kan, keluar air Zam-Zam. Artinya apa? Hasilnya itu nanti nggak mesti dari apa yang kita Ya, ikhtiarin, bisa jadi dari yang lain-lain yang tidak kita lakukan. Tapi kan harus kita bolak-balik dulu Safa Marwah. Itu. Nah, jadi di masa penangguhan itu duit harus disiapkan. Gitu loh. Duit untuk pelunasan nih harus disiapin. Yang tadinya kita buat nyicil, kita simpan dulu di tempat lain. Iya, saya udah dibilangin gitu. Tetap kita harus punya pikiran nih, sebulan nyari berapa duit itu tetap. Iya. Jangan mentang-mentang udah sama klinik riba, udah lebih anteng, lebih ini. Enggak, gitu kan. Udah. Kemarin saya udah Gitu. bilang sama admin saya, sisihin duit sehari 1 juta. Mm-mm. Jadi kan kalau setahun tuh kan 300 juta. Iya. 10 juta. Lumayan Hah? 10 bulan. Iya. Sambil ikhtiar jual rumah, Nah. jual rumah kalau Aset yang ada jual itu kan ikhtiar, belum tentu laku. Iya. Kan sudah ada yang ya ntar kalau kejual gimana saya tinggal, belum tentu laku, belum tentu nanti solusinya dari rumah itu, bisa jadi dari yang lain gitu kan, gitu. Kalaupun laku alhamdulillah bisa lebih cepat, bisa itu selesai, bisa nyari rumah lagi yang lebih baru kan gitu. Gitu. Jadi kan Allah pengen lihat kamu sudah berapa kali bolak-balik Safa dan Marwah, mau lunas tapi rumah kagak mau dijual, aset kagak mau dijual, atau misalnya ya udah nggak mau jual aset, tapi kan bisa jualin aset orang lain. Misalnya ibu mau jual aset nih, bapak bantu jualin, kan dapat komisinya juga kan, gitu. Berapa nih yang bisa bantu jualin, komisinya dikalikan kan sama juga, gitu umpamanya. Nah artinya itu, jangan sampai nanti kita sudah ngulur waktu, tapi kita nggak ada persiapan. Nah, mau nego bagaimana lagi nanti gitu kan? Paham gak maksudnya? Gitu. Ini saya bicara secara skenario global nih supaya ibu pahami. Nanti teknis detailnya baru nanti kita jalani. Dokumen apa sih yang harus kita siapkan? Surat apa yang harus kita buat gitu loh, Bu. Jadi pertemuan kita awal ini supaya ibu tahu globalnya, oh begini caranya gitu loh, Bu. Gitu. Emang bisa riba dihentikan gitu loh. Nanti bagaimana gitu. Jadi dari pihak lembaga keuangan juga menganggap kita ini punya niat baik. Dipanggil ada, dihubungin ada, disuratin kita jawab. Berarti orang ini punya niat baik untuk menyelesaikan. Cuman uangnya aja yang belum ada gitu loh. Gitu. Kalau punya niat baik, ya ini masalah perdata. Ujung-ujungnya nanti adalah kalaupun sampai pengadilan ya bayar sesuai dengan kemampuan gitu. Tapi kan kita diikhtiar gitu. Udah banyak kasus yang berhasil.